warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Hari ini aku mau buat cerita tentang diri aku sendiri. Tapi karena berhubung cerita ini di pelajaran bahasa Indonesia ada passwordnya. Bahasa Indonesia asik. Jadi, kenalin dulu, nama aku Dewi Akista. Aku dari kelas 12 IPA 3. Aku adalah anak ketiga dari 7 bersaudara. Aku mempunyai seorang bapak bernama Supiono dan ibuku bernama Atiem. Banyak loh saudaraku, ada 6. Aku lahir pada tanggal 11 November 2006, siang-siang jam tengah hari juga kata mama sih begitu. Tapi kalau di kakakku sih tanggal 25 ketuker soalnya sama adikku. Teman-teman, aku pertama kali sekolah itu di TK Al Munawaroh, tempatnya di desa Teluk Sentosa. Aku mau sekolah juga karena aku punya sahabat, dia kan 2 tahun lebih tua daripada aku. Jadi aku pengen aja tuh sekolah kayak dia. Tapi sebelum masuk jam sekolah, sayangnya waktu aku umur 2 tahun, mama sama bapakku itu memilih untuk berpisah dan memilih jalannya masing-masing. Jadi kami tinggal bersama nenek. Mama kerja, bapak pisah, entah nggak tahu kemana. Aku tinggal sama nenek. Jadi aku tuh pengen sekolah, soalnya temen aku sekolah. Jadi aku sekolah juga. Ternyata kan di sekolah TK itu udah nggak ada dia. Jadi ya aku bilang mama, mak kok dia nggak ada lagi di sekolah TK? Ya kata mama gini, ya nggak ada. Orang medianya udah tamat. Lalu aku TK cuma 4 bulan karena aku juga nggak mau, aku cengeng di TK. Aku suka nangis kalau nggak ditungguin, jadinya berhenti belajar di rumah sama nenek, diajarin ngaji, diajarin baca. Terus aku ngajinya di tempat, pertama kali aku ngaji itu di Lubuk Hangkung, rumah siapa ya? Aku lupa juga guru ngajiku, nenek-nenek. Oh, namanya Bakari, itu guru ngaji pertamaku. Lalu lanjut aku masuk ke MIN. Aku dulu sekolah di MIN Teluk Sentosa. Sekarang namanya jadi MIN 5 Labuhan Batu, Desa Teluk Sentosa juga. Aku sekolah di situ. Dan alhamdulillah waktu kelas 4 aku berkesempatan untuk ikut Olimpiade Biologi atau IPA di Rantau Perapat. Itu tepatnya di MIN Sigambal, sekarang jadi MIN 4 Labuan Batu. Aku di situ sama teman-teman aku. Pertama kali aku kerantau, pertama kali aku jalan jauh dari rumah, pertama kali juga aku jalan kaki di Suzuya. Itu mungkin pengalaman baru yang buat aku excited banget mau ikut. Walaupun aku ada penjuara, tapi aku punya pengalaman yang aku senang gitu. Dan alhamdulillahnya waktu kelas 5 MIN, aku ikut lagi dengan teman-teman yang masih sama. Ikut lagi Olimpiade di MIN Padang Bulan. Itu kan teman-teman, waktu kelas 5 itu kami perginya jam 5 sore, waktu kami udah pulang sekolah di hari yang sama pengumuman hari itu pergi. Kami pergi jam 5 sore, kami naik beca, di situ ada Lindung, aku, Elza, Nanda sama Bang Ajir, berlima sama bawa tukang becanya, nggak tahu siapa namanya. Kami pergi waktu di jalan itu di Angkatan apa di Eknabara, aku juga nggak tahu, hujan deras banget. Jadi kami kayak, wih basah nih gitu kan. Jadi nggak kena, soalnya ditutup semua lah, kami duduk itu di bawahnya, nggak di tempat duduknya, soalnya takut kehujanan kata nenek-nenek becanya. Jadi hujan sampai di Eknabara kota, hujannya berhenti, hujannya nggak ada, tapi minyak kami habis. Jadi kami dorong itu becaknya kan, kami kecil-kecil, jadi kami dorong becak itu, untung aja nggak jauh. Sampailah kami ke Rantau Perapat, hujan lagi, di Rantau Perapat hujan deras banget. Aku masih ingat, kami berhenti dulu untuk makan di rumah makan Padang di dekat kantor bupati. Kami makan dulu lah, tempat makannya juga boleh-boleh. Jadi kami kayak hujan sana hujan sini gitu kan, dingin, nggak bawa kain gitu. Terus kami pergi lagi, mau sampai ke Simpang Mangga Bawah, nggak terlalu jauh memang. Kami pergi, waktu entah berapa meter dari rumah makan Padang itu, kami disipratin motor tuh kan, motor pribadi warna putih, plus basah semua, satu beca itu basah semua. Kayak kita basah, tadi kita nggak basah, cuma gara-gara gitu dong kami basah semua. Jadi kami kayak gitu, kayak aduh dingin, pasti makin dingin. Soalnya pas sampai di rumah kepala sekolah, kami suruh makan lagi. Ya udah kami makan aja lagi. Tapi ada teman kami satu nggak bawa baju, jadi kayak dia
Kita pakai baju itu lagi, pinjem-pinjeman lah, jadinya pinjem-pinjeman. Besok paginya kami berangkat nih ke tempatnya. Tempatnya itu tempat olimpiadenya aku sama Lindung di Min Padang Bulan. Jadi pisah gitu sama teman yang lain, soalnya mereka ajangnya pidato sama ngaji. Jadi kami di Min Padang Bulan cuma berdua. Ya seneng juga, memang cuma dapat harapan dua, tapi seneng punya pengalaman, banyak cerita, jumpa orang baru. Yang saya sendiri kan nggak pernah kemana-mana. Aku sendiri juga nggak pernah kemana-mana. Jadi seneng banget tuh saya ikut kayak gitu. Lanjut lagi, aku lanjut sekolah di MTS Al Azhar di Desa Teluk Sentosa. Aku di situ, aku nggak terlalu banyak pengalaman juga di situ. Sempat ikut Olimpiade IPS tingkat nasional karena daring COVID-19 waktu kelas 3. Ikut doang berpartisipasi, disuruh ibu juga karena susahnya soalnya susah banget itu pokoknya. Payah banget, itu baru pertama kali aku lihat soal umum dibandingkan sama soal agama, dan wow, luar biasa pentingnya. Tapi juga pengalaman baru, aku ikut Olimpiade secara online. Lalu aku masuk nih ke SMA Negeri 1 Pandai Hulu di Desa Tanjung Sarang Elang, yang sekolah sekarang aku tempati ada di Desa Tanjung Sarang Elang. Aku sekolah di situ, aku daftarnya itu hari terakhir aku daftar. Aku kan mau dolan sama temanku, mau jalan-jalan gitu kan. Lalu aku dipanggil sama mamanya Nisa gini, "Wih, nggak daftar sekolah?" "Hah? Daftar sekolah di mana, Bi?" Gitu kan. "Di SMA lah, Nisa udah pergi. Hari terakhir loh ini," gitu. Terus ya kayak buru-buru gitu, kayak ayo bunyi grup teman aku daftar sekolah, dan ternyata nggak bisa karena nggak bisa, pokoknya nggak masuk data. Dan memang aku pengen sekolah di situ, pengen sekolah di sini udah dari lama, tapi karena nggak bisa ya kecewa pasti kan. Terus di otak-atik HP-nya bisa, tapi di waktu kami daftar itu hari Rabu, bisa masuk data kita hari Sabtu. Jadi kami langsung aja buru-buru gitu kan. Dan ceritanya tuh, juga belum mandi gitu, kayak cuci muka aja, bisa Bu, ayo kita tunjukin ke bapak, kita kasihin gitu sama bapak itu, gitu sama bapak yang menerima murid baru. Kami buru-buru datang, dan alhamdulillahnya masuk, tapi itu masih COVID-19. Excited itu, tapi sebelum masuk sekolah ada kabar nggak enak, karena bapakku meninggal karena kecelakaan waktu rumah. Itu adalah jadi kehilangan kedua di hidupku setelah kakekku waktu aku kelas 6 SD. Karena aku itu jarang gitu jumpa sama bapak, jadi kayak sakit banget gitu. Aku nggak tahu dia suka apa, aku nggak tahu dia suka maunya apa, aku nggak pernah tahu, soalnya kayak aku juga jarang jumpa banget. Aku suka iri kalau kakak cerita dia pernah disayang gitu kan, pernah dolan, pernah apa. Tapi aku enggak, jadi ya sedih banget gitu. Juga di tahun itu, di 3 tahun lalu di akhir Juni itu bapak aku meninggal. Terus disusul beberapa bulan kemudian teman MTS aku meninggal, dia juga sahabat baik aku di sekolah. Kayak sakit banget gitu kan, kehilangan orang yang kita sayangi, yang kita udah anggap keluarga, yang kita nggak sangka kok dia bakal begitu. Lanjut lagi, udah dari sedih ya. Lanjut lagi sekolah di sini, udah excited banget, beli baju sekolah, beli ini, beli itu. Dari online, sekolahnya online karena itu ada corona COVID-19 yang menerjang seluruh dunia. Itu mungkin sejarah baru untuk cerita kita ke depannya. Karena corona itu semua banyak banget orang meninggal di sana, di sini. Kami sekolah online lagi, kami sekolahnya daring lagi. Masuk sekolah normalnya bulan 1 itu kan habis bagi rapot. Semester 2 kami sempat sekolah offline di sekolah, datang cuma 1 bulan, habis itu online lagi. Baru masuk ke ajaran baru kelas 2, kelas 11, baru kami tuh sekolahnya normal. Aku pertama kali maju ke panggung di sekolah yang bahkan aku kenal hampir semua orang, itu waktu Isra Miraj kelas 1 2021 lah kalau nggak salah. Aku ikut Isra Miraj, aku baca puisi, dan itu pertama kalinya aku jumpa Pak Agi. Aku jumpa beliau yang mengajarin aku banyak hal untuk public speaking bersama teman aku Selfie, tapi sayang dia nggak bisa
tampil gitu kan. Lalu itulah pertama kali kayak aku nggak kenal siapa-siapa nih di sini. Siapa? Soalnya kan kami sesi 2 yang ikut Isra Mi'raj anak sesi 1. Jadi kayak hampir semuanya itu asing di mataku. Lalu waktu kelas 11 aku ikut literasi. Aku ngomong depan banyak orang. Aku udah mulai kenal banyak orang di sekolah ini. Aku senang aku bisa ngomong depan orang, aku bisa punya banyak teman di SMA ini. Aku senang waktu aku literasi, jadi banyak nih yang kenal sama aku. Aku senang, excited karena bisa dibilang aku anaknya introvert, tidak terlalu bisa terapah kepada orang lain. Mungkin iya dari kalau aku mulut aku doang, tapi aku juga orangnya sangat gagu gitu buat jumpa orang baru. Jadi waktu aku literasi kelas 11 malam, aku kayak excited banget, ternyata mereka merespon aku dengan baik gitu, orang-orang di sini merespon aku dengan baik, jadi aku kayak seneng banget gitu kan. Lalu kami ikut teater Isra Mi'raj tahun depannya, Isra Mi'rajnya tahun 2022 aku ikut teater bersama teman-teman aku, ada Kikin, Teguh, Dika, Rizka, Pina. Kami ikut teater dan teater kami juga disukai banyak orang, kayak seneng gitu melihat orang lain suka kepada kita, mengapresiasi apa yang kita buat. Menurut aku itu kayak suatu kebanggaan. Waktu di bulan Agustusnya aku kerja, aku merasakan cari uang sendiri. Aku kerja di sebuah kafe di Ajamu. Aku kerja di situ hampir 11 bulan aku kerja. Kayak wow, ini yang dirasain orang tua aku, ini yang dirasain keluarga aku, buat cari uang, buat memenuhi kebutuhan aku gitu kan. Mama yang tulang punggung keluarga, jadi aku kayak wah ya aku jahat banget, selama cuma minta gitu, kayak nggak ngertiin keluarga aku. Jadi itu adalah satu pengalaman baru yang aku pulang sekolah jam 2, aku kerja jam 3, aku pulang jam 12, pola makan berantakan, pola tidur berantakan, belajar berantakan, nilai aku anjlok habis, jadi aku jadi pemalas, kayak salah nih, aku kelas 3 mesti lebih bagus nih gitu. Jadi aku kelas 3 aku memutuskan untuk nggak kerja lagi dari kelas 2 sampai mau masuk kemarin tanggal 17 aku berhenti kerja. Jadi ya udah gitu, nggak apa-apa, aku ikhlas karena itu memang keputusan aku biar aku lebih baik lagi. Aku seneng gitu di sekolah ini, aku seneng sekolah di sini di SMA negeri karena di sini aku tahu bakat aku tahu kelebihan aku bisa jumpa banyak orang dan juga jumpa banyak orang yang bisa menghargai aku. Aku tahu aku bisa ini, aku tahu aku bisa itu, aku tahu harus mengupgrade ini. Banyak teman-teman aku baru, banyak adik-adik kelas yang jadi teman aku juga, karena sewaktu dari sekolah NIN sampai MTS aku tuh nggak punya banyak temanku ya udah ini yang deket banget gitu. Kok di sini aku kayak aku punya banyak teman, aku punya pengalaman baru gitu, aku didengar, aku diketahui orang, aku mendengar pendapat, aku melihat orang yang ini dan yang itu. Aku senang. Mungkin memang pengalaman aku itu nggak banyak, tapi kayak oh ini sekolah ini aku di sini, aku bahagia gitu sekarang. Aku kayak ya udah, yang udah ya udah. Jadi kayak wow, saya excited banget gitu aku kan, kayak push. Aku mesti bisa ini lagi, aku mesti ambil ini lagi. Mungkin aku bukan orang yang pintar, aku bukan orang yang punya banyak bakat, tapi aku seneng ketika aku udah tahu bakat aku di mana, aku bisa upgrade ini gitu. Jadi teman-teman, sekian itulah cerita pengalaman di hidup aku yang aku anggap menyenangkan, yang aku suka gitu. Pengalaman hidup aku yang pasti ini jadi kenangan buat aku ceritain ke orang-orang baru yang bakal aku temuin di masa depan. Jadi bye bye, bahasa Indonesia asik, selamat siang.